teman-teman semua yang ada di rumah. Hari ini kita bertemu kembali di dalam ibadah remaja. Teman-teman, mari kita persiapkan hati kita dan diri kita untuk memuliakan Tuhan. Mari teman-teman kita memuji Tuhan dengan mengangkat satu pujian, yaitu Ku Kan Terbang. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Bapa atas pernyataan-Mu kami bisa bertemu kembali di dalam ibadah remaja pada hari ini. Bapa, tolong sertai ibadah kami pada hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Berikanlah ibadah kami ini bisa berjalan dengan lancar. Berkati juga media yang kami gunakan supaya dapat mendukung ibadah kami pada hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Teman-teman, kita akan melanjutkan pujian kita dengan mengangkat satu lagu lagi, yaitu Kaulah Harapan. Tanpa
kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita menyanyikan satu pujian yang berjudul Ajarku Mengenalmu. Shalom adik-adik, selamat pagi, apa kabar? Wah, tumben ya ketemu sama kakak, tapi ketemunya juga online ya. Oke, kakak Lucy pagi hari ini akan membawakan kisah tentang Paulus dan Silas. Namun sebelumnya kita akan berdoa. Kita berdoa. Selamat pagi Bapak, terima kasih untuk hari yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mengucap syukur karena Tuhan selalu baik, Tuhan selalu menjaga kami setiap saat dan setiap waktu. Hari ini kami akan membaca firman-Mu, kami akan merenungkannya. Kami mohon Tuhan Yesus yang hadir di tengah-tengah kami, sehingga apa yang kami dengarkan benar-benar kami mengerti dan dapat kami lakukan setiap hari. Segala kuasa jahat yang ingin mengganggu ibadah kami hari ini, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami mohon Engkau selalu menjaga kami, menjaga setiap perkataan, pikiran, dan perbuatan kami. Berkati juga kakak guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan Yesus tolong supaya apa yang disampaikan adalah kebenaran firman Tuhan saja. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik, kita akan membaca Alkitab dari Kisah Para Rasul pasal 16. Sudah siap Alkitabnya? Ya, buka Alkitabnya di Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 16 sampai dengan 34. Kisah Para Rasul 16 ayat 16 sampai dengan 34. Kita baca bersama-sama. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu,
ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ayat 19, ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, "Orang-orang ini mengacau kota ini, karena mereka orang Yahudi, dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Ya, itu bacaan Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 16 sampai dengan 34. Bacaan kita hari ini mengisahkan tentang Paulus dan Silas. Adik-adik pernah mendengar tentang Paulus dan Silas? Mungkin sudah beberapa kali ya. Oke, yang sudah pernah mendengar kisah tentang Paulus dan Silas, kita ingat kembali. Yang belum pernah, kita belajar bersama-sama ya. Iya, jadi Paulus dan Silas ini dipenjarakan, singkat ceritanya ya. Adik-adik pernah melihat penjara? Adik-adik remaja mungkin pernah nonton film atau pernah nonton berita bagaimana orang-orang yang dipenjarakan atau siapa saja orang-orang yang dimasukkan ke dalam penjara? Ya, pasti pernah ya. Nah, kali ini kakak ingin bertanya, bagaimana kehidupan di penjara?
Menurut kalian bagaimana? Kalau menurut kakak sih, kehidupan di penjara itu sangat mengerikan. Kenapa? Satu, kalau makan mereka nggak bisa pilih makanan. Makanannya dijatah. Yang menentukan makanan juga bukan mereka. Tukang masak ya, tukang masak penjara. Dan belum tentu makanannya enak. Belum tentu makanannya seenak masakan ibu kalian di rumah ya. Nah yang kedua, apa yang membuat kakak berkata kalau penjara itu mengerikan? Tidurnya tidak selalu nyaman ya. Apalagi penjara zaman dulu. Tidurnya itu sama-sama dengan kecoa, sama-sama dengan tikus. Bisa dibayangkan? Kira-kira kalau adik-adik ditempatkan di tempat yang seperti itu bisa tidur tidak? Pasti berpikir, aduh tidur sama kecoa, aduh ada kecoa. Baru lewat aja kecoanya udah teriak, "Mah, kecoa!" Yang cewek-cewek, kalau yang cowok-cowok mungkin ambil sapu dipukul ya. Nah kalau demikian keadaannya, bagaimana menurut kalian? Kalau Paulus dan Silas saat itu dipenjarakan. Seperti yang kita baca dalam bacaan Alkitab hari ini, kita melihat kisah tentang orang-orang yang tidak melakukan kejahatan, tetapi dimasukkan ke dalam penjara, seperti yang dialami oleh Paulus dan Silas. Mengapa mereka dimasukkan ke dalam penjara? Nah, pada suatu hari Paulus dan Silas sedang mengabarkan kabar tentang Tuhan Yesus, tentang kebenaran. Ya, tapi saat itu ada seorang perempuan penenung. Adik-adik tahu penenung pastinya ya, tukang ramal ya. Nah, dia selalu mengikuti kemana saja Paulus dan Silas pergi. Dan dia berteriak-teriak. Kita lihat di ayat yang ke-17. Dia berteriak-teriak mengatakan bahwa Paulus dan Silas adalah hamba Allah yang maha tinggi. Paulus dan Silas memberitakan kepadamu jalan pada keselamatan. Coba adik-adik lihat di ayat yang ke-17 ya. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, orang-orang ini adalah hamba-hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh yang ada di dalam perempuan itu. Dia berkata, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Apa yang terjadi? Ya, roh tenung itu keluar dari perempuan itu. Adik-adik, ketika roh tenung itu keluar dari perempuan tersebut, otomatis perempuan itu sudah tidak bisa melakukan ramalan-ramalan lagi. Sedangkan perempuan ini bekerja untuk tuan-tuannya. Ya. Dia harus memberikan sejumlah uang kepada tuan-tuan yang mempekerjakan ia. Jadi setiap dia meramal, dia akan mendapat uang dari orang yang diramal dan uang itu akan disetor kepada tuan-tuannya. Nah, tuan-tuan inilah yang merasa dirugikan atas apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas karena dia telah mengurangi penghasilannya dengan mengeluarkan roh tenung dari perempuan itu. Oleh karena itu, tuan-tuan ini menyeret dan menangkap Paulus dan Silas. Ya. Nah, mereka memfitnah Paulus dan Silas sehingga Paulus dan Silas dipenjara. Biasanya orang-orang di dalam penjara seperti yang adik-adik lihat di TV, mungkin di berita-berita atau di film-film, sebelum dimasukkan penjara
untuk membuatnya mengaku pasti disiksa dulu, disiksa, dipukul, ditendang sampai berdarah-darah. Ya, seperti di sini dikatakan ayat yang ke-22 dan 23, orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Dilemparkan ke dalam penjara, di mana penjaranya yang letaknya sangat dalam, paling di tengah, ya. Lalu selain itu dia selain dipukuli, ditendang, dia juga diikat tangan dan kakinya. Di situ dikatakan kakinya dipasung sangat kuat. Dipasung tuh adik-adik pernah lihat pasung ya? Pasung itu kakinya dimasukkan ke dalam kayu ya, lalu diborgol. Jadi berat, tidak bisa bergerak sama sekali. Nah, dengan keadaan yang sudah berdarah-darah, kesakitan, kaki dipasung, tangan diikat, dia dimasukkan ke dalam penjara yang sangat gelap karena tempatnya yang paling dalam. Nah, setelah itu biasanya orang-orang kalau di dalam penjara sudah dalam keadaan sakit pasti merintih, lalu tidak bisa tidur karena merasa tidak nyaman atau merasakan sakit yang dialami sebelumnya. Tapi beda halnya dengan Paulus dan Silas. Paulus dan Silas tetap memuji Tuhan. Adik-adik bisa bayangkan dalam keadaannya yang kesakitan, dalam keadaan tangannya diikat, kakinya dipasung, Paulus dan Silas masih bisa memuji Tuhan. Dia tetap berdoa, tetap bernyanyi di tengah malam saat dia ditangkap, dimasukkan dalam penjara. Tentu saja itu mengakibatkan hal-hal yang tidak bisa diduga. Adik-adik tahu apa yang terjadi? Ya, tiba-tiba terjadi gempa yang sangat dahsyat. Saat Paulus dan Silas bernyanyi, berdoa, memuji Tuhan, terjadi gempa yang sangat dahsyat. Yang membuat pintu-pintu penjara bergetar, ya, lalu gemboknya terbuka dan juga mampu membukakan pasungan kakinya Paulus dan Silas. Sehingga membuat penjaga penjara saat itu merasa ketakutan. Apa yang membuat mereka ketakutan? Selain gempa yang sangat dahsyat, mereka juga ketakutan kalau tahanan mereka melarikan diri. Nah, kalau tahanan mereka melarikan diri, pastinya bosnya, atasannya akan marah dan menghukum mereka. Sehingga penjaga itu menghunus pedangnya hendak membunuh diri. Tapi sebelum mereka sempat membunuh diri, Paulus berseru. Kita lihat di ayat yang ke-28. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Setelah mendengar Paulus berkata demikian, penjaga penjara itu melihat ke arah suara Paulus, lalu menyuruh beberapa temannya membawa suluh, membawa lampu ke arah Paulus. Ternyata Paulus dan Silas masih ada di dalam penjara. Menurut kalian mengapa mereka tidak melarikan diri saja ya saat itu? Mungkin tahanan-tahanan lain sudah melarikan diri saat menemukan bahwa pintu penjara terbuka, pergelangan kakinya terlepas dari pasung dengan sendirinya. Pasti tahanan-tahanan lain sudah melarikan diri. Sedangkan Paulus dan Silas karena mereka bukan penjahat, karena mereka bukan orang jahat, mereka tidak melarikan diri. Mereka tetap bersaksi untuk kebenaran Tuhan. Ya. Nah,
Saat penjaga penjara itu mendekati Paulus, dia berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Apa yang dikatakan Paulus? "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Ayat yang ke-31, ya. Percayalah kepada Tuhan Yesus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu kepala penjara itu membawa Paulus dan Silas ke rumahnya untuk disembuhkan luka-lukanya, dibersihkan luka-lukanya, dan diberi makan, ya, dihidangkan makanan. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Seperti yang dikatakan Paulus. Paulus mengatakan atau menyuruh kepala penjara itu untuk memberi diri dibaptis, maka dia dan seisi rumahnya akan diselamatkan. Sehingga hari itu juga kepala penjara mengizinkan dirinya untuk dibaptis, dia dan seisi rumahnya percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Begitulah ya adik-adik, meskipun Paulus dan Silas sudah didera, difitnah ya oleh pembesar-pembesar di kota itu, tetapi dia tidak gentar sedikit pun. Meskipun dia dipenjara di dalam ruangan yang sangat gelap, di dalam penjara yang paling dalam, tidak dapat melihat apapun, dengan kaki yang dipasung, tangan yang diborgol, telah dipukuli, ditendang, tapi dia masih tetap dapat setia memuji dan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Nah, itu juga yang diharapkan oleh Tuhan Yesus supaya adik-adik dapat lakukan dalam kehidupan adik-adik. Juga kehidupan kakak tentunya. Ya, kita sama-sama belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang setia, yang berani mengabarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi tidak perlu se-ekstrim apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Dan mungkin juga apa yang akan kita hadapi tidak se-ekstrim yang dihadapi oleh Paulus dan Silas waktu itu. Kita mungkin tidak dipenjara di dalam tempat yang gelap, tetapi kemungkinannya adalah adik-adik dibully, adik-adik mungkin diejek oleh temannya, atau adik-adik mungkin tidak disukai oleh teman-temannya karena dianggap sok suci, dianggap sok paling benar, ya, karena melakukan firman Tuhan. Contohnya misalnya waktu ulangan, mungkin sekarang udah nggak bisa ulangan secara secara langsung ya, face to face dengan gurunya atau dengan beberapa teman, tapi secara online. Tapi tetap saja adik-adik saat mengerjakan tugas tidak boleh menyontek dari temannya. Kamu udah buat belum? Share dong. Nah, tinggal di copy paste udah jadi. Nah, itu merupakan perbuatan yang tidak benar. Tapi mungkin teman-teman adik-adik ada yang minta pinjem dong, share dong gitu. Terus waktu adik-adik bilang, jangan, itu kan nggak jujur, sok kali kamu. Mungkin ada yang seperti itu. Adik-adik tidak usah takut ya, adik-adik tidak usah takut karena melakukan hal yang benar ya. Tidak usah takut kepada sesama, tidak usah takut kepada manusia, tetapi kita harus takut kepada Tuhan. Kita harus taat kepada firman Tuhan ya. Nah, melalui firman Tuhan ini juga kita diingatkan akan tantangan kita sebagai anak Tuhan.
Tantangan kita menjadi pengikut Kristus. Tantangan adik-adik sebagai anak Tuhan, tantangan kakak-kakak guru sekolah minggu sebagai anak Tuhan, tantangan orang tua kalian, dan tantangan Paulus dan Silas berbeda-beda. Ya, tidak sama. Seperti yang kakak sebutkan tadi, mungkin tantangan kalian seperti yang kakak contohkan, diejek sama temannya, dibilang sok suci, dibilang sok bener sama temannya, sampai tidak mau diajak berteman, ya, dikucilkan mungkin. Itulah tantangan-tantangan kita. Tapi dari firman Tuhan kali ini kita dituntut satu hal, yaitu bagaimana kita bisa taat dan setia dalam mengikut Yesus, melakukan hal-hal yang benar, tetap setia apapun tantangannya. Tentu saja dibanding dengan apa yang dialami Paulus dan Silas, yang kita alami sekarang tidak seberapa. Ya. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus sangat mengharapkan kita mampu bertahan, ya, menjadi anak Tuhan yang setia, tetap melakukan kebenaran firman Tuhan, memberitakan kabar baik, dengan tetap berdoa, dengan tetap bernyanyi, memuji Tuhan dalam segala keadaan, bersyukur dalam segala keadaan, itu sudah mencerminkan bahwa adik-adik adalah anak Tuhan. Amin. Oke, nah sekarang kakak punya sebuah tugas ya untuk adik-adik. Tadi kakak udah mengisahkan atau membahas tentang Paulus dan Silas, perjalanannya mulai dari dia diikuti oleh perempuan penenung sampai dia dimasukkan ke dalam penjara sehingga kepala penjara dan seisi rumahnya mau dibaptis. Sekarang tugas kalian adalah membuat cerita bergambar, ya, biar enggak terus-terusan lihat HP, ya, enggak terus-terusan ngecek IG. Nah, sekarang boleh cek HP-nya tapi untuk mencari inspirasi tentang Paulus dan Silas. Adik-adik menuangkan kisah Paulus dan Silas dalam cerita bergambar. Ya, kata bakunya cerita bergambar, kata masa kininya komik, ya, komik. Oke, yang bisa menggambar dalam bentuk anime boleh, bakalan seru itu ya. Jadi adik-adik menggambar ya sejenis komik ya dengan ceritanya, mengisahkan perjalanan dari awal perempuan penenung bertemu dengan Paulus dan Silas sampai dengan dia dimasukkan ke dalam penjara. Ya, adik-adik boleh membuat sebuah komik cerita singkat dengan gambar. Tidak perlu khawatir, ada hadiahnya. Kakak menyiapkan 3 voucher, apa namanya ya? Voucher pulsa ya buat adik-adik. Mungkin diperlukan saat pembelajaran online ini perlu pulsa ya. Kakak siapkan 3 yang terbaik akan mendapatkan voucher pulsa. Oke? Iya. Jadi adik-adik buat sekarang minggu depan tanggal 26 saat menyetor uang persembahan sekalian dibawa komiknya. Oke? Ya, itu tugas dari kakak dan firman Tuhan sampai di sini. Kita akan tutup firman Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Hari ini Engkau mengingatkan kembali bahwa apa yang kami alami saat ini tidak seberat apa yang dialami oleh Paulus dan Silas. Engkau mengingatkan kami untuk menjadi kuat, untuk menjadi setia kepada Tuhan Yesus saja. Tuhan Yesus, kami mau Engkau selalu tinggal di hati kami dan selalu menuntun kami dalam kebenaran firman-Mu.
Tolong kami agar kami mampu menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang bersaksi untuk kebenaran firman-Mu saja. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan kehidupan yang ada di depan kami ke dalam tangan-Mu. Kami mohon Engkau selalu menyertai kami agar kami tidak tersesat dalam perjalanan kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, sekarang kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita persiapkan persembahan kita dengan baik. Untuk mengiringi persembahan kita hari ini, mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 392, Ku Berbahagia. Sekarang kita akan berdoa untuk persembahan kita dan sekaligus kita akan menutup hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan memberkati persembahan kita dan Tuhan memberkati tangan-tangannya memberikannya dan memberi berkat yang berlimpahan. Dan sekarang Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kita. Terima kasih karena Kau telah menyertai kami dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, mari kita angkat satu pujian penutup, yaitu Mengikut Yesus Keputusanku. Ibadah kita hari Minggu ini telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.